Du'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jika ada orang yang belum paham tentang tuntunan agama, dipahamkan. Jangan dimarahi, jangan dicela. Bagaimana cara mengajaknya? Saya tutup. Kata Quran pertama dengan hikmah. Hikmah itu maknanya 3. 1, puncak pengetahuan. 2, kesesuaian perkataan dan perbuatan. 3, kata-kata dan sikap yang lembut dan bijak. Puncak pengetahuan, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Yang 3, kelembutan dalam sikap dan sifat atau perilaku yang melahirkan kebijaksanaan. Langsung praktekkan. Maaf Bu, ini sudah pernah mengalami ya, kalau ada anak-anak gitu, anak rewel macam-macam, ibu pernah marah? Marahnya benci atau sayang? Bayi nangis rewel terus, bayi baru lahir, apa ibu bentak? Diam kamu gitu? Tidak. Ibu pukul? Tidak. Yang keluar apa? Sayang, kan? Dipeluk dan sebagainya. Ada kondisi itu yang diisyaratkan dalam Quran, kadang-kadang dibalik supaya kita diberi kesempatan memberikan bakti dan keutamaan kepada orang tua yang telah merawat dari kecil itu. Nanti ada kondisi orang tua yang kembali kepada sifat kanak-kanak itu. Maaf Bu, kalau anak-anak senang dunia tidak? Senang. Mama. Lihat mobil-mobilan, pengen mobil-mobilan. Lihat pengen permen, pengen permen. Keluar dari sini lihat balon, pengen balon. Nanti ada orang tua yang kekanak-kanakan. Lihat tas baru, pengen tas baru. Ya, lihat ini butuh juga, kadang enggak tapi pengen. Seperti halnya dulu orang tua kepada anak tidak pernah membentak, memukul dan sebagainya, maka balikan itu dengan hikmah. Datang pada orang tua. Caranya bagaimana? Puji dulu, ucapkan terima kasih dulu, praktekkan Quran surah ke-46 ayat 15. Masya Allah, rasanya tidak ada deh di muka bumi ini yang paling aku sayang kecuali mama. Terima kasih sudah membimbing, melahirkan, merawat, menyayangi. Sambil dipeluk, sambil dipijitin. Mah, tolong doakan ya, aku jadi anak yang soleh. Itu melembutkan dulu hatinya. Lembutkan hatinya dulu. Setelah itu muncul, iya anak mama insya Allah soleh dan sebagainya. Baru masuk kepada inti pembahasannya. Mah, menurut mama bagaimana kalau satu saat aku dipanggil oleh Allah? Jangan bicara begitu dulu. Sudah muncul tuh ya. Iya mah, tapi kan harus siap-siap juga supaya memberikan pahala buat mama. Doakan ya mah, supaya nggak banyak sifat-sifat dunia yang melekat. Aku rajin sholat, semua yang ada dunia berkah sifatnya. Pelan-pelan dulu. Nanti kalau sudah masuk ini, baru masuk kepada yang lainnya. Aduh malu mah, ini ada motor belum pernah dipakai ke taklim, belum pernah dipakai untuk sholat, belum pernah dipakai mengantar ke masjid. Doakan ya mah supaya berkah. Masuk dari kita pribadi dulu. Biasanya kalau sudah seperti itu, maka seketika akan menjadi cermin yang menyadarkan dan tanpa diminta langsung diperbaiki. Tanpa diminta langsung diperbaiki. Saya tutup dengan contoh singkat dan cepat. Saya pertama datang ke Indonesia, lalu mengasuh pondok pesantren di Jakarta. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Di tempat itu banyak pejabat Bu. Qadarullah ada masjidnya. Pejabat ini rata-rata baru selesai masa pekerjaannya, pensiun lah istilahnya. Tapi rata-rata terkena post power syndrome. Jadi kalau di kantornya pejabat, di masjid pengen menjabat juga, pengen jadi imam. Lalu berselisihlah rata-rata mereka itu, pokoknya pengen jadi imam, sementara bacaan belum memenuhi. Saya bilang begini, saya tes dulu Pak, untuk jadi imam itu bacaannya mesti benar. Jawabannya hebat. Justru Ustadz ketika jadi imam itu supaya dibenarkan oleh makmum katanya. Bagus Pak, saya kasih Bapak cara supaya Bapak nanti jadi imam lebih hebat lagi. Bapak boleh jadi imam, nggak ada masalah.
Khusus duhur dengan asar dulu. Nanti subuh, maghrib, isya biarkan santri dulu Pak. Dalam masa menunggu itu Bapak setoran ayat yang mau dibaca maghrib. Biasa Bapak pengen imam sholat maghrib, silahkan Bapak duhur imam, asar imam. Nanti mau ke maghrib, apa yang mau Bapak baca untuk sholat maghrib Bapak setorkan dulu ke santri. Sementara nunggu setoran biarkan santri jadi imam. Begitu santrinya ngimamin suaranya bagus Bu, isanya bagus juga, subuh bagus juga. Besoknya saya bilang lagi, Pak silahkan maghrib imamin. Gak usah Ustadz, itu aja yang udah ada. Setelah mereka ada lebih bagus, udah lebih enak, kita naikin. Pak, jadwal isya ya, nggak usah Ustadz. Enggak, Bapak udah bagus bacaannya. Jadi begitu diberikan jadwal dan merasakan ada perubahan, disitulah kemudian terbawa untuk lebih meningkatkan bacaan Qur'annya. Sejak saat itu, yang tadinya hanya pengajian ibu-ibu, sekarang ada pengajian bapak-bapak. Untuk tahsin. Terakhir, bacakan doa Nabi Musa saat datang kepada Fir'aun. Jangan lihat Fir'aunnya, jangan lihat lihat sifat kerasnya. Fir'aun tuh begini Bu, sifat kerasnya. Saya nggak suka tuh dengan model rambutnya. Pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh cukur. Karena itulah di surat Thaha Nabi Musa diajarkan doa oleh Allah, Rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu